Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akad mudharabah. Langsung saja bahwa akad mudharabah secara bahasa itu artinya diambil dari kata dorobah yang berarti mukul atau berjalan. Nah, kalau secara istilah itu adalah akad di antara dua belah pihak, di mana akad antara pemilik harta, pemilik modal, dan pengelola modal. Jadi mereka melaksanakan bekerja sama, satu punya modal, satu punya pekerjaan amil, dan mereka bekerja sama. Inilah bedanya dengan syirkah. Syirkah itu adalah dua modal digabungkan. Kalau di sini adalah satu modal, satu pekerja. Itu secara garis besar seperti itu pengertian dari mudharabah. Landasan hukum mudharabah, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Saya tidak akan menjelaskan detailnya. Kita langsung masuk ke rukun mudharabah. Rukun mudharabah itu pertama adalah dua pihak yang berakad. Pertama pemilik modal yang disebut dengan sohibul mal, ya. Kedua adalah pengelola modal atau mudharib atau amil istilahnya. Jadi pemilik pengelola itu amil atau mudharib. Kemudian materi yang diperjanjikan, yang dikontrakkan itu ada modal, mal, baik itu uang atau barang. Kedua adalah ada jenis usaha yang disepakati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada sigot. Sigot itu artinya ada perjanjian di antara kedua belah pihak, ijab qabul di antara kedua belah pihak. Pertama, ketentuan pihak yang melakukan akad mudharabah. Ya, pertama adalah harus berupa saksiyah ibariyah atau tabi'iyah. Itu. Jadi per person atau sebuah kumpulan dari beberapa orang itu boleh melaksanakan akad mudharabah. Kemudian kedua adalah cakap hukum, ya, mereka cakap hukum. Kemudian yang ketiga adalah ada modal dari pemilik harta yang diserahkan kepada mudharib. Yang keempat adalah mudharib memiliki keahlian. Jadi harus memang yang diserahkan kepada ahlinya. Jadi sebenarnya akad mudharabah ini adalah sebenarnya di satu sisi adalah membantu para pemilik modal yang mereka ada kemungkinan tidak punya waktu atau kesempatan atau tidak punya keahlian untuk mengelola modalnya itu. Jadi diserahkan kepada orang-orang yang ahli, yang punya waktu, yang punya keahlian, yang punya kesempatan untuk mengelola modal tersebut, sehingga nanti hasilnya akan mendapatkan keuntungan bersama. Nah, kemudian ketentuan tentang modal, ya, rasul mal istilahnya. Itu pertama harus jelas jumlahnya. Kalau barang harus jelas barangnya, ya. Kemudian yang kedua adalah harus dalam bentuk tunai, jadi harus diserahkan uangnya itu. Modalnya harus diserahkan, ada uangnya tunai dan diserahkan kepada mudharib yang akan melakukan itu. Berikutnya adalah ketentuan hasil. Nisbah bagi hasil itu disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian disepakati saat akad. Jadi saat akad harus jelas. Nisbah tidak berbentuk nominal atau persentase dari modal. Jadi nisbahnya itu harus berbentuk persentase, tidak boleh berbentuk angka-angka. Kamu dapat kalau saya akan tanam modal di sini, saya per bulan dapat misalnya 120 juta misalnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus berbentuk persentase dari modal yang diberikan. Jadi persentase dari keuntungan, ya. Salah. Jadi harus berapa persentase dari keuntungannya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi persentase dari keuntungan, baru kemudian itulah yang menjadi bagian dari masing-masing keduanya. Kemudian berikutnya adalah ketentuan
kegiatan usaha. Ya, kegiatan usaha yang halal dan tidak boleh melanggar undang-undang. Terus mudhorib tidak boleh melakukan kegiatan yang ta'addi atau taksir. Ta'addi itu artinya melanggar hukum, melanggar aturan. Kalau taksir itu eh, kelalaian. Berikut sebab-sebab batalnya akan mudharabah. Jadi tidak terpenuhinya syarat-syarat mudharabah. Kemudian pengelola mudharib sengaja melakukan tugas tidak melakukan tugas bagaimana mestinya. Kemudian pengelola meninggal dunia atau pemilik modalnya atau mudharabah akan jadi batal. Nah, jadi ini yang penting, jenis-jenis akan mudharabah. Ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dibatasi oleh waktu dan tempat dan juga jenis dari transaksinya. Berikutnya adalah mudharabah mutlaqah. Artinya mudharabah tanpa jenis waktu, tanpa jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Tidak menentukan jenis usaha kegiatan yang dilakukan. Jadi bebas, mutlak, bebas. Ada terus mudharabah sunaiyah. Mudharabah sunaiyah itu adalah mudharabah yang dilakukan langsung antara pemilik modal dan amil dan mudharibnya itu. Jadi kontrak langsung, tidak pakai perantara apapun. Itu istilahnya sunaiyah. Ada mudharabah mustarakah. Nah, mudharabah mustarakah ini sebenarnya masuk pada kategori akad murakkabah atau hybrid kontrak, di mana satu kontrak ada dua akad. Jadi di sini ada akad mudharabah dan ada akad syirkah. Sebenarnya ada dua ini, ada akad syirkah dan mudharabah. Disebut mudharabah karena pemilik modal menyerahkan modalnya. Disebut syirkah karena pihak kedua juga menyerahkan modalnya. Jadi ada dua modal yang berkumpul di situ. Hanya bedanya ketika syirkah itu adalah dua-duanya bisa bekerja bersama-sama. Jadi masing-masing menyerahkan modal, kemudian bekerja bersama-sama. Kalau mudharabah mustarakah tidak, pemilik modal menyerahkan kepada amil, pada mudharib untuk dikelola, tapi mudharib juga menyerahkan modal di situ untuk dikelola bersama-sama. Itu namanya akad mudharabah mustarakah. Jadi ini adalah bagian dari hybrid kontrak yang memang banyak dikembangkan dalam ekonomi Islam kontemporer. Nah, ini ada beberapa contoh dari akad mudharabah dalam kegiatan ekonomi kontemporer. Ada skema pembiayaan di perbankan syariah itu umumnya banyak menggunakan akad mudharabah. Ya, banyak sekali menggunakan akad mudharabah. Yang kedua adalah sukuk. Sukuk itu adalah bagian dari obligasi sebenarnya. Hanya bedanya kalau obligasi itu adalah surat hutang, kalau sukuk itu diantara bagian dari sukuk adalah berbentuk akad mudharabah. Nanti juga ada bagian lain dari sukuk adalah berbentuk akad ijarah. Nah, jadi sukuk itu adalah salah satu bentuk dari akad mudharabah dalam ekonomi kontemporer. Saya kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusikan di forum lebih lanjut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.